Salam Arena. Selamat datang di Arena Sumbar bersama saya Bung Gaga, di mana kita akan menghadirkan informasi seputar dunia olahraga selama sepekan. Nah, di episode spesial kali ini kita langsung datang ke klub paling gokil di dunia basket di Kota Padang. Siapa lagi kalau bukan OGC, Ocean Generation Club. OGC. Salam Arena, kembali lagi di Arena Sumbar bersama saya Bung Gaga, dan kita sudah ada di sebelah pelatih dari OGC Padang. Halo Bang. Halo Bang. Boleh perkenalan diri Bang? Perkenalkan, nama saya Fikri Sumaudia. Jabatan saya di OGC ini sebagai ketua umum sekaligus merangkap sebagai pelatih. Oke, merangkap sebagai pelatih. Nah, boleh nggak sih Bang dibantu jelasin sebenarnya OGC ini kepanjangannya apa? Kenapa memilih nama OGC? OGC itu berasal, nama awalnya itu sebenarnya karena kita dulu latihannya di Bung Hatta Pulau Karang. Berhubung itu dekat dengan laut, jadi kan kepanjangan OGC itu Ocean Generation Club. Jadi Ocean itu berhubung dengan dekat laut gitu. Latar belakang dari OGC ini seperti apa? Oh, latar belakang itu kami awal terbentuk kami itu sebenarnya kami berasal dari daerah-daerah beda Bang gitu. Oke, Berbeda-beda daerah di daerah kebanyakan Sumatera sih itu, dari Pekanbaru, Riau, Jambi, Bengkulu. Bahkan bisa dibilang yang daerah asli Padang hanya beberapa orang gitu. Hanya beberapa orang. Itu cara ngumpulinnya gimana Bang? Mungkin dari relasi tim kuliah. Oh. Ibaratnya kita satu kuliahan atau teman-teman kuliah. Misalnya kita dari Riau kan, kuliah di UNP misalkan. Oke. Jadi bawa latihan yuk di ada UBH nih, tim main sore atau apa gitu. Berarti awalnya dari teman kuliah nih ya? Iya, biasanya berawal dari kuliah. Jadilah OGC tadi. Jadi OGC. Kebetulan kami yang ngumpul tuh satu angkatan Bang itu. Oh, masih satu angkatan Iya, berarti ya? ibaratnya yang masuk awal gitu. Awalnya terbentuk, kebetulan kami itu satu angkatan dan itu di kelahiran 94. 94, waktu itu kuliahnya di mana tuh Bang? Kalau saya di Politeknik Negeri Padang, di Yunan. UNP. Nah, kalau teman-teman banyak di UBH sama UNP. Oke, berarti dari banyak kampus juga terbentuklah OGC tadi ya? Iya, benar. Terbentuknya tahun berapa Bang? 2014 tanggal 24 bulan April. 24 April 2004. Iya, benar. Berarti kurang lebih udah 7 tahun ya, udah 7 tahun berjalan. Dan sejauh ini nih Bang, boleh nggak sih diceritain perjuangan saat mendirikan klubnya nih? Wih, kalau untuk perjuangan mendirikan klub mungkin lebih susah Bang, lebih banyak cerita lah gitu. Soalnya kan yang pertama kami dari berbagai daerah, itu pun, dan kami pun sebenarnya OGC itu dari kayak bisa dibilang pecahan lah Bang gitu. Bukan pecahan lah, atau dari klub-klub lamanya yang dulunya ada konflik gitu atau ada masalah. Jadi dibikin lah kayak ada klub baru nih yang visi misinya ke depan kayak gini lah. Jadi banyak masalah dari klub lama. Jadi ada yang kayak bisa dibilang pelatih lain kan bawa tim, ayolah ngumpul ke sini, bawa teman-teman yang mana tahun dari daerah lain datang bawa ke OGC gitu. Gitu loh Bang, kebanyakan dari ataupun relasi pelatih lah. Oke. Misalnya pelatih kita kan ada relasi dari Pekanbaru atau apa. Nih anak saya titip dong, yang di Padang nih, dia kuliah di Padang, titip dong gabung ke klub sana aja. Nah, besarin atau didik mereka di sana. Gitu kebanyakan. Berarti cukup terasa juga lah ya Bang betapa sulitnya menggabungkan tadi, Iya, untuk soalnya menyatukan tadi. Enggak full dari Padang loh gitu Bang. Iya. Jadi banyak kepala, banyak isi kan. Jadi dikumpulin satu, jadiin tim. Terlebih lagi dengan karakter yang berbeda-beda ya Bang ya, dari setiap daerah juga. Nah, mungkin itulah salah satu kesulitannya, perjuangannya seperti apa. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kita lanjut ke struktural deh. Di sini mulai dari apa aja ya Bang susunannya Bang? Oh, struktural mungkin ketua umumnya bisa saya sendiri sekaligus mangkup jadi pelatih kan Bang. Jadi kalau pelatih di OGC itu ada sekitar 3 orang. Ada 3 orang, bendaharanya ada Wina. Pelatih di bagian pelatih mungkin banyak Bang gitu. Soalnya ada Bang Bolot, ada Diki Marian, ada Bule gitu Bang. Jadi kalau untuk
mungkin kami juga ada kayak debutan jadi wasit gitu bang gitu. Oke. Kan nggak semua pemain jadi Iya. ada mau jadi pelatih gitu atau semuanya jadi player main aja gitu. Enggak bang. Jadi pelatih mungkin ada Rizam, ada Wina gitu. Kayak gitu loh bang. Tergantung minatnya mau jadi apa. Oke. Berarti tadi abang ngomongin soal minat nih. Selain jadi pelatih bisa jadi apa aja lagi bang? Wasit. Bisa jadi wasit. Jadi ibaratnya talentnya tuh kadang kan nggak semua pemain jadi mau jadi pemain atau jadi pelatih itu. Jadi mungkin jadi wasit, pelatih. Itu. Pokoknya tiap angkatan tuh pasti ada yang bercabang gitu bang. Saya mau jadi pelatih aja bang. Saya jadi pemain aja lah bang. Saya mau jadi wasit. Nah, itu kalau boleh tahu nih bang, itu memunculkan pikiran untuk memilih mereka menjadi apa itu, apakah dari diri mereka sendiri? Dan kalau emang dari diri mereka sendiri, itu dibebaskan nggak bang waktunya kapan? Oh, itu bebas sih bang, bebas tergantung dianya mau apa. Kadang kan dari individu dia pengen, bang besok saya mau jadi wasit aja gitu. Oke. Bang saya besok ngelatih lah buat adik-adik bisa ngikut kayak gini nggak? Oke, ini sedikit cerita unik ya bang ya. Mungkin di usia yang banyak di sini ya, terlebih lagi remaja, pernah nggak sih ngedapetin pengalaman unik yang awalnya pengen jadi wasit, terus pengen jadi atlet, terus pengen jadi yang lain gitu? Kebanyakan enggak sih bang, Enggak ya? pengennya dari bawaan saya jadi wasit aja bang gitu. Jadi kan kalau jadi pelatih dia bisa main, jadi wasit dia bisa sharing ke pemain-pemain adik-adik kan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, tentang peraturan baru gitu lah bang. Berarti di sini selain menciptakan pemain, di sini juga menciptakan wasit dan berbagai macam yang lain tadi ya bang ya. Nah, boleh dijelasin nggak bang, di sini anggota yang paling mudanya usia berapa, yang tuanya usia berapa? Kalau yang tua mungkin di kelahiran 92 bang. Dari usia 90. Itu pun 92. bisa dihitung paling senior kita lah. Di atas saya kan, saya 94. Mungkin senior di kelahiran 92 tuh sekitar 4 atau 5 orang lah. Jadi yang kayak di belakang tuh bang, jadi lebih banyak kelahiran 2000, 2002, 2004. Berarti yang paling muda di sini kelahiran tahun 2000? 2004 mungkin. Oke, 2004. Nah, kalau boleh tahu nih bang, jumlah anggotanya kita udah lihat nih. Mungkin ini masih ada yang anggota yang tidak aktif. Kalau ditotalin kira-kira berapa tuh bang? Kalau di awal berdiri OGC itu bang, angkatan saya cowok 8, cowok 6, 14 orang. Cowok 8, cowok 6. Iya, itu awal berdiri OGC. Cowok 8, cowok 6. Iya, itu satu angkatan. Tunggu dulu bang. Cowok 8, cowok juga 6. Iya. Cowok 8, cewek 6. Cewek 6. Nah, Oh. cowok 8, cewek 6. Oke. Nah gitu, jadi pas angkatan awal segitu kan banyak lah adik-adik itu. Mungkin kalau bisa dibilang 80-an lah bang, bisa. 80-an. Iya bisa, masanya bisa 80 orang. Berarti cukup banyak juga ya anggotanya ya bang ya. Ya. Untuk sebuah klub basket nih bang, terlebih lagi kita ada berada di sebuah kota ya. Itu bisa dibilang banyak atau gimana tuh bang untuk ukuran segitu? Kalau untuk OGC bisa dibilang banyak gitu bang. Soalnya SMA yang dibawa teman-teman kan ada SMA 7, 8, 13, 12, pembangunan 5 sekolah lah bang, lumayan lah. Berarti OGC ini pembagiannya bisa dibagikan ke sekolah-sekolah gitu ya bang ya? Untuk pelatihannya atau seperti apa tuh bang sistemnya? Kan kebanyakan teman-teman yang latih kan juga ngelatih sekolah gitu bang. Oh berarti dari ekskul sekolahnya larinya ke OGC? Mau pengalaman lebih nggak? Iya kalau Lebih belajar nggak? oke, berarti oke. Nah, kalau dari OGC sendiri nih bang, ini kan dari tahun 2014 ya kurang lebih 7 tahun lah ya, 7 tahun lah. Nah, udah berapa kali nih bang untuk memunculkan atlet? Kalau ibaratnya atlet yang dibawa, anggaplah kalau untuk provinsi gitu kita ada porprov gitu kan bang. Kalau porprov mungkin di 2014 angkatan saya tuh berangkat semua bang. Dari OGC semua? Ya, dari OGC semua berangkat di beda daerah lah. Kalau saya sama 6 teman saya di Padang, turun Padang. 2 orang lagi ada yang di Pasaman sama Bukit Tinggi. Oke. Berarti itu porprov kan provinsi ya, perwakilan provinsi. Dan sebagian besarnya dari OGC? Iya, kebanyakan. Wah, itu di angkatan pertama lagi. Di angkatan pertama luar biasa sekali. Habis itu di Porprov 2016, 18 mungkin ada beberapa pemain yang ikut di Padang, daerah lain gitu. Dan mungkin besok kalau jadi tahun ini Porprov, mungkin kebanyakan bisa dibilang isi lah bang gitu. Dari kalau jadi 2002 atau 2004 tuh, bisa dibilang pasti ada yang ikut Porprov anak GC per tahun angkatan. Berarti selalu nyetor ini ya, nyetor atlet luar biasa. Nah, untuk dari abang sendiri nih ya bang ya, pengalaman pribadi abang mengenai OGC ini sendiri, kira-kira
prestasi mana yang paling mengesankan buat abang, yang paling membanggakan buat abang selama abang ngelatih di sini? Kalau prestasi kayak apa lah bang, undefeated gitu lah bang, di tahun kelahiran KU berapa itu ya? Ada di bawah saya, adik-adik saya yang waktu itu kejuaraan di Sijunjung, kami juara. Habis itu balik ada kejuaraan Solo Wali Kota Cup kalau nggak salah. Itu juara Papi itu, ibaratnya putra putri juara 1. Di keduanya juara 1, luar biasa sekali. Apalagi undefeated tadi. Iya, ibaratnya itu pas kejuaraan itu kan kami pakai motor gitu loh bang. Jadi suasana kekeluargaan. Iya, konvoy bareng, berangkatnya bareng. Di awal pertandingan di Sijunjung misalnya kan. Awalnya nggak sih, ada pertandingan Solo itu. Ada pertandingan di Solo, itu kami juara, itu pun cowok, yang ceweknya juara 3 kalau nggak salah. Habis pertandingan Solo, balik ke Sijunjung, ada pertandingan Sijunjung. Itu pun cewek juara, cewek juara, cowok yang juara 2. Pas balik ke Solo, baru juara gitu. Itu berarti kayak tour ya kalian ya? Kalian bulan ini kita ke Sijunjung. Oke. Dan itu berturut-turut ya bang, undefeated-nya luar biasa sekali. Nah itu di tahun berapa tuh bang kalau boleh tahu? 2019 mungkin. 2019 sekitar sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Waduh, berarti dibatasin banget ya karena COVID ini ya. Hilang sejarahnya tidak bisa sama lagi seperti tahun 2019. Oke, kembali lagi di Arena Sumber bersama saya Bung Gaga, dan di sini udah ada Bang Fikri bang. Yes, masih dengan Bang Fikri, kita ngelanjutin lagi obrolan kita mengenai OGC tadi. Nah, gimana nih Bang? Dari latihan yang kita lihat di belakang, itu ada cara melatihnya nggak sih atlet-atlet tadi? Atau Abang punya cara sendiri untuk melatih atletnya? Kalau untuk cara melatih atau teknik ya bang, mungkin pelatih yang di OGC udah banyak pengalaman gitu. Jadi kan mungkin kalau cara melatih awal-awal masih pemanasan otot lah itu, atau balik ke kaki di latihan kaki atau latihan tangan gitu bang. Jadi kalau untuk teknik mungkin biasanya kami per minggu tuh bang, atau dalam sebulan 2 kali sebulan kan per minggu tuh bang, mungkin ada latihan per posisi gitu. Jadi ibaratnya contoh untuk badan-badan yang besar, mungkin bisa latihan sama saya gitu. Jadi ibaratnya kita latihan center atau power forward gitu. Kita latihan di bawah ring. Nanti kalau ada shooting, latihan playmaker atau shooter, nanti juga sama pelatih yang lain, sama Bang Bolot bisa, sama Bang Bobol mungkin bisa. Berarti dari teknik latihnya itu pun ada pelatih khususnya ya bang ya? Bisa dibilang kan kami pelatih pun alhamdulillah dapat beda-beda posisi bang gitu. Jadi bisa ke individunya balik ke pelatih masing-masing gitu. Kalau latihan pos gimana, latihan playmaker gimana gitu. Berarti yang kayak abang jelasin tadi bahwasanya di sini ngelatihnya udah ada pelatihnya masing-masing, dari cara mereka belajar juga yang seperti apa gitu ya. Nah, untuk langkah-langkah awalnya nih bang, buat teman-teman misalnya ada yang pengen jadi atlet basket, misalnya mereka nggak punya klub, terus mereka masih mau latihan di rumah dulu, gimana tuh bang, langkah-langkah apa aja yang mereka harus lakuin atau yang mereka latih? Kalau untuk langkah-langkah main basket, seenggaknya awalnya bang kita ngerti dasar basket itu apa. Kayak passing, dribble, passing, dribble, sama shooting. Tiga elemen penting tadi ya bang. 3 itu aja. Itu dasar ya sebenarnya bang ya. Seenggaknya kita tahu dasar dari basket. Pengembangannya balik ke individu. Oke. Nah, pernah nggak sih bang dapat karakter atlet yang datang dari sini terus memang dari nol banget ngelatihnya? Itu kebanyakan kami bang, dari nol. Dia ibaratnya ya kan dibilang kan dari awal, dari tadi kebanyakan pemain atau teman banyak dari dua daerah. Jadi dia gabung ke OGC, dia dengan kayak biasalah hanya sekedar bisa itu. Awal-awal dia bisa dibilang bodoh lah itu, atau dia belum bisa main itu. Habis balik di OGC atau gimana itu, dia latihan
full lah, latihan penuh dari hati dia kan, nanti dia bisa hebat lah bang gitu. Hebatnya bisa lebihin teman-teman sangkatan dia. Tergantung gigih dia bang, kemauan dia. Berarti itu semua tergantung dari niatan ya bang ya. Mau dari nol pun bisa datang ke sini asalkan kalau memang punya niatan yang lebih gitu, mereka bisa ngelakuin yang lebih juga. Nah, ada nggak sih bang perbedaan dari klub OGC dengan klub lain dari segi cara latihannya kah? Atau ada nggak sih ritual khususnya gitu bang kalau dari OGC ini? Kalau mungkin beda-beda tim, beda klub, beda cerita di latihan bang. Kalau kami di OGC mungkin ditamain kekeluargaan bang. Oke. Soalnya oke lah dari beberapa tim atau klub lain atau Sumbar, Padang ataupun luar kota bang. Kalau dia pergi tanding mungkin ada sponsor, bisa dibilang ada sponsor atau dia pergi sama mobil. Misalnya bang, ada beberapa tim yang kayak gitu kan. Kalau kami di OGC itu kayak bisa ada tanding di sini nih, daerah ini. Siapa yang bisa dengan pemain yang seperti ini, mungkin sama motor. Itu pun kalau biaya mungkin kami ibaratnya patungan lah bang gitu. Bisa dibilang patungan dari senior-senior dulu ya kan, senior kita angkatan saya kan udah banyak yang kerja, jadi bisa di calling atau nanti transfernya gitu. Jadi kalau untuk sponsor mungkin kami masih dari alumni gitu, dari senior-senior. Oke, kita lanjut lagi nih bang ya. Ngomongin soal jadwal latihan anggota ini, kita dari OGC sendiri itu jadwal rutinnya hari apa aja dan berapa kali misalnya seminggu? Kalau dulu harusnya bisa dua kali dalam satu minggu. Ada jadwal Sabtu sama Minggu. Itu sebelum pandemi bang. Jadi karena pandemi ini kan, jadi ada beberapa orang tua yang was-was sama anak-anaknya. Jadi mungkin kami kayak sekarang mungkin latihan di Minggu jam 3 sore. Minggu jam 3 sore sampai jam 6 mungkin, sampai jam 6 lah. Oke, berarti itu jadwalnya rutin ya per minggu ya bang ya. Sudah pasti ada, walaupun adanya pandemi, memang harus tetap latihan ya untuk ya namanya tim ya bang, harus tetap latihan terus untuk meningkatkan tubuh mereka juga biar lebih terbiasa juga dengan kondisi, apalagi pandemi emang harus olahraga ya. Oke, tadi kan udah jadwal latihan pada dasarnya aja ya bang ya. Yang biasanya 2 minggu karena pandemi jadi seminggu. Nah, kalau misalnya nih ada pertandingan nih bang, misalnya hamin sebulan atau hamin 2 bulan, itu apakah intensitas pertemuan latihan yang lebih meningkat atau bagaimana bang? Biasanya kalau ada pertandingan bang, di seminggu sebulan sebelum pertandingan tuh udah intensif tuh bang. Ibaratnya tiap hari itu pasti ada latihan. Tiap hari. Bukan ibaratnya mungkin game, kebanyakan game gitu. Game sama pola permainan kita gimana gitu. Kalau intensifnya dalam sebulan tuh bisa penuh tuh bang sebelum pertandingan. Berarti emang intensitas kalau misalnya ada pertandingan itu emang lebih meningkat ya bang ya, udah pasti ya. Dan tadi kelihatan juga perbedaan kepadatannya juga jauh ya bang ya. Berarti seberapa pentingnya pertandingan itu menurut OGC, nah seperti itu juga latihannya. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal pertandingan sama enggak nih bang, mengenai jadwalnya, untuk teknik melatihnya atau teknik latihannya, kira-kira apa yang membedakan yang pada saat hari biasa sama hari mau pertandingan? Kalau mau pertandingan tuh kebanyakan ke pola permainan sih bang. Jarang balikin ke teknik syutingnya kayak gini, gaya main dalam kayak gini, beda bang. Kebanyakan lebih ke pola permainan. Berarti intinya main aja, main. Iya, gameplaynya, rotasinya dan segala macamnya ya. Oke, tadi udah ngomongin soal jadwal latihan, teknik latihannya seperti apa, kita juga udah tahu ya. Apalagi pada saat pertandingan itu pasti beda. Yang namanya mau bertanding ya bang ya. Nah, sejauh ini nih bang, selama berlatih fasilitas apa aja sih bang di sini yang udah disediain? Kalau untuk fasilitas kami bisa dibilang masih banyak kurang bang gitu. Tapi setidaknya masih ingin kemajuan kan bang. Kita beli dikit-dikit, mengadakan apa yang belum ada. Mungkin kayak kon atau karet yang pembantu untuk di kaki, paha sama tangan. Gini tuh bang. Kalau bola bisa bilang alhamdulillah tiap tahun bisa bertambah bang. Benar. Oke, mengenai fasilitas sudah pasti bertambah. Yang namanya membangun ya bang ya, pasti ada prosesnya. Nah, untuk cara bergabung di OGC ini seperti apa bang? Terlebih lagi kalau misalnya ada yang masih minder-minder nih, aduh aku pengen jadi atlet basket tapi aku nggak tahu gimana caranya biar jadi atlet basket, aku pengen masuk OGC tapi aku malu, gimana nih? Kalau buat gabung OGC gampang kok bang. Datang ke lapangan, OGC latihan misalnya di SMA 13 nih, datang ke lapangan bilang bang saya mau gabung OGC tanpa syarat apapun kan bang. Tanpa syarat apapun? Tanpa syarat apapun, mungkin hanya kayak
isi biodata gitu lah bang. Formulir ya? Ya formulir aja kayak gitu. Nggak harus jago, dia harus apa gitu. Penting datang, saya mau gabung audisi bang, langsung gabung. Semudah itu berarti ya bang ya? Semudah itu kalian pengen jadi atlet di sini, semudah itu kalian pengen bisa di sini. Yang penting asal ada niat aja ya bang ya. Asal ada niat, latihan datang terus gitu. Nah, kalau boleh tahu nih bang, sejauh ini nih bang, atau dalam waktu dekat ini deh, kira-kira OJC ini akan bertanding melawan siapa atau gimana tuh? Kalau untuk sparring kami mungkin karena pandemi ya bang masih jarang gitu. Kalau untuk pertandingan rutinan tahunan tuh biasanya di Garuda bang, ada klub Garuda di Pondok. Itu di ATT bang. Biasanya di akhir tahun pasti, tapi nggak tahu karena pandemi ini kan, karena masih belum di bulannya kan gitu. Mungkin terdekat Garuda sih. Oke. Untuk tahun lalu kan masih ada pandemi itu bang, masih baru-baru pandemi itu, apakah tetap ada juga atau seperti apa? Tahun kemarin nggak ada bang, nggak ada pertandingan yang kami ikuti. Oke, mungkin tahun inilah ya harapannya ya, mudah-mudahan. Karena banyak minat yang tersimpan. Iya, apalagi udah ada pertandingan itu emang waktunya untuk ngeluarin skillnya gitu. Iya, antusiasnya. Nah, harapan nih bang. Sejauh ini OJC sudah berjalan kurang lebih 7 tahun. Kira-kira dari abang sendiri, harapan terbesar abang untuk OJC ini seperti apa? Kalau harapan buat OJC sih kayak semoga makin tahunnya makin maju, banyak munculkan atlet-atlet yang bisa berprestasi. Ibaratnya kalau ya ibaratnya semoga banyak atlet yang kebanyak dipakai di Padang maupun di luar kota gitu sih bang. Mudah-mudahan semua harapannya tercapai ya. Dan mungkin itulah ya OJC tadi. Di balik ini kita sudah membahas tentang OJC kurang lebihnya seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian bisa join ke sini kalau misalnya kalian mau ya. Semudah itu loh mau join di sini. Jadi kalian kalau mau ngebangun prestasi di dunia basket ya bang ya, langsung aja join ke OJC, datang, ngomong aja dan isi biodatanya. Selesai, udah jadi anggota sini dan bisa ikut latihan. Nah, terlebih lagi di saat pandemi ini memang butuh olahraga terus ya bang ya, untuk meningkatkan imun tubuh kita. Nah, by the way nih, thank you nih bang, udah ngobrol-ngobrol di sini. Kembali lagi di Arena Sumbar bersama saya Bung Gaga. Nah, tadi kita udah ngobrol bareng pelatih dari OJC. Nah, sekarang kita udah ketemu sama atletnya langsung. Halo Bang. Halo Bang. Namanya siapa Bang? Nama saya Rizam Bang. Bang Rizam ya? Iya Rizam. Di sini jadi atlet basket berarti ya? Nah, pertamanya nih Bang pasti. Orang tuh pasti nanya, kenapa milihnya basket? Kenapa nggak milih olahraga lain? Mungkin saya mulai basket dari SMP dulu ya Bang. Dari kelas 1 SMP. Terus gabung sama senior, main sama senior waktu di SMP. Main tiap hari lah Bang. Tiap sore bareng-bareng di sana. Terus akhirnya suka deh sama basket. Berarti emang kecintaan terhadap basket itu udah ada dari lama ya? Udah dari lama, dari SMP sampailah pengen jadi atlet dan jadi atlet juga akhirnya sekarang ya. Nah, untuk abang sendiri pertama kali join OJC ini tahun berapa Bang? Saya join kelas 3 SMP itu Bang. 2016-2017. Oke, 2016 berarti kalau anggaplah itu 2016 itu berarti abang baru kelas berapa? Kelas 3 SMP ya? Iya. Kelas 3 SMP itu dan udah 2 tahun berjalannya OJC berarti ya? Oke. Nah, pengalaman awalnya nih Bang, gimana sih Bang ceritanya abang join ke OJC? Dulu saya SMP-nya di Arisalah Bang. Oh, Arisalah? Ya, kebetulan pelatih saya yang Arisalah juga termasuk pelatih OGC. Oh gitu. Jadi waktu itu juga ada tanding OGC. Jadi dibawalah kami yang anak-anak Arisalah sebagian, termasuk saya. Jadi saya join sama OGC. Berarti awalnya dari ekskul di sekolah ya berarti ya? Di Arisalah tadi nyambung ke OJC. Oke. Itu tahun 2016 tadi ya Bang ya. Nah,
untuk prestasi nih Bang, sejauh ini Abang cinta dengan basket, main basket mungkin bisa dibilang hampir tiap hari. Prestasi sejauh ini yang udah Abang capai apa aja nih Bang? Prestasi yang pernah saya raih mungkin ikut lomba ya Bang. Waktu SMP juga udah pernah pekan olahraga pesantren nasional. Alhamdulillah juara 3 itu mewakili Sumbar. Terus waktu SMA ada Honda DBL West Sumatera Series 2018-2019. Terus pekan olahraga pelajar wilayah yang di Aceh tahun 2018 sama pekan olahraga remaja Provinsi Sumatera Barat tahun 2019. Alhamdulillah Popwil sama Porprov emas. Porwil, Porprov emas. Itu mewakili OGC ya Bang ya? Atau gimana? Mewakili, kalau Porprov mewakili Kota Padang Bang. Kalau Popwil mewakili Sumatera Barat. Itu tahun berapa Bang? Kalau Popwil 2018 Bang di Aceh, terus Porprov 2018 juga yang di Padang Pariaman kemarin. Untuk pengalaman Abang sendiri yang paling berkesan selama di OGC ini boleh diceritain? Pengalaman saya yang paling berkesan tuh mungkin bareng-bareng sama pelatih ya Bang. Habis latihan kami ngumpul bareng, cerita-cerita bareng. Mungkin ya waktu latihan ya kayak pelatih kami di lapangan marah-marah. Ntar habis di luar lapangan ngebimbing Bang. Kalau gua marah itu nggak untuk gitu, itu untuk mendidik lu gitu. Jadi kan kepikiran sama kami. Ya kan kami juga salah gini. Mungkin kami terlalu nyantai. Jadi waktu di luar lapangan abang tuh bilang kalau marah tuh ada gunanya. Nggak mungkin lah seorang pelatih marah-marah doang kan. Mungkin itu sih Bang. Dan berarti bisa disimpulin sendiri dari atletnya sendiri ya. Misalnya kalian ada ngeliat pelatih marah-marah, apalagi buat yang baru-baru join biasanya tuh kalau kena marah biasanya kan down ya Bang ya. Itu langsung pasrah aja, nggak mau latihan atau gimana. Itu mungkin testimoninya langsung ya dari Bang Riza. Langsung dibuktiin bahwasanya itu nggak salah. Emang cara ngelatih itu memang seperti itu ya Bang ya. Bahkan kalau nggak seperti itu mungkin lebih sulit lagi ngelatihnya karena kita terbiasa nyantai jadinya. Nah. Kalau boleh tahu nih ya Bang ya, kendala antara kesibukan keseharian Abang dengan klub itu ada nggak sih Bang? Kalau kendalanya sih, kalau selagi latihan sore Bang, mungkin bisa. Kalau udah ada latihan paginya, selain hari Minggu sama Sabtu Bang, mungkin ya kendala sama kuliah atau kegiatan yang lain. Tapi sejauh ini nggak ada kendala berarti ya Bang ya? Sejauh ini enggak sih Bang, karena latihannya sore juga kan. Nah mungkin itu dia buat kalian mau join kesini latihannya sore, dan kalau mau gabung itu nyantai aja. Waktunya juga fleksibel, tergantung kita lagi dari manajemen waktunya ya Bang ya. Kalau kita pandai manajemen waktu, kita kuat fisik kita untuk belajar pagi, sorenya latihan, nah itu oke aja ya Bang ya. Oke. Boleh nggak sih Bang ceritain pengalaman mengenai maksud gue tadi ceritain pengalaman yang nggak terlupakan saat pertandingan nih Bang, saat pertandingan. Misalnya mau menabang nge-shoot terakhir terus jadi juara atau gimana. Kan bisa jadi tuh kan ya. Mungkin waktu di Aceh ya Bang, waktu pekan olahraga pelajar wilayah itu. Dulu kami juga latihannya dibilang berat kali lah Bang. Kalau untuk level SMA, anak SMA itu kami latihan dulu sekitar 3 bulanan Bang. 3 bulanan off-nya cuma hari Minggu kami off. Jadi kerasa latihan kami berat tuh waktu tanding tuh Bang. Kami setiap game kami di kuarter 1, 2, 3 tuh kami kalah. Di kuarter 4 kami baru yang naik. Panas ya kami. Panas ya. Kayak kalau di kendaraan solar lah Bang. Oh, solar. Ya. Oke. Ya waktu kerasa lah berat latihan tuh kerasanya waktu tanding gitu. Jadi kalau yang sekarang pada ngeluh latihannya berat. Ntar kalau lu tanding pasti kerasa latihan tuh berat gitu. Berarti ya pada saat pertandingan itu baru terbayar semua latihan berat tadi itu ya. Iya. Jadi terasa lebih baik aja kalau misalnya latihan lebih berat gitu. Oke, dan Abang sebagai atlet nih pastilah punya kebiasaan sendiri atau anggaplah latihan pribadi sendiri sebelum bertanding. Itu ada nggak sih Bang kalau Abang? Kalau saya sih ya berdoa sama yang di atas, terus selalu minta izin sama orang tua lah Bang. Minta doa dari orang tua. Mungkin itu sih Bang. Berarti Abang ini sangat
religi sekali ya. Di balik tampangnya yang seram seperti ini, abang ini udah atlet, soleh, alumni pesantren lagi ya. Gila, dekat sekali dengan yang di atas. Dah, berarti bener ya kata abang ya, ridho Allah adalah ridho orang tua ya. Jadi apapun izin harus tetap dari orang tua. Ya, contohlah Bang Nizam ya. Dan pengalaman hebat yang didapat selama gabung di OGC. Pengalaman hebatnya mungkin saya baru kerasa itu waktu pergi uji coba ke Jambi Bang, ke Sungai Penuh. Itu baru pengalaman saya pertama keluar kota bareng-bareng gitu. Sama pelatih, sama teman-teman pakai motor. Itu rasa kekeluargaannya sangat tinggi ya Bang. Mungkin cuma di OGC yang saya rasakan ya Bang. Pengalaman yang seperti itu yang saya dapatkan. Kalau dihitung-hitung uang, nggak mikir-mikir kami Bang. Asal ada uang, misalnya kayak senior yang bantu kami. Kalau yang junior nggak ada uang, pasti yang senior yang bantu gitu. Bang, kami lagi nggak ada uang. Tenang, yang penting ikut lu. Bisa ikut nggak? Join, ya gitu ya Bang. Berarti yang tadi Bang Fikri juga jelasin ya, di sini memang kekeluargaannya kuat banget. Contohnya seperti tadi ya Bang ya, kalau nggak ada uang bisa dibantu sama senior dan lain-lain ya. Nah, kalau dari abang sendiri nih, berniat untuk menjadi lebih dari sekedar atlet, gimana sih pertanyaannya? Oh ya, sorry. Oke Bang, jadi gini Bang, tiap atlet itu pasti punya cita-cita. Mungkin ada pengen jadi atlet profesional, atau jadi pelatih, atau jadi wasit. Kalau dari abang sendiri tuh pengen jadi apa? Kalau dari saya wasit sih Bang. Wasit ya? Iya, jadi wasit. Alasannya kalau dari saya pribadi Bang, saya lebih suka kayak jadi penengah gitu Bang, nggak suka kayak jadi pelatih, saya agak kurang suka ya. Lebih suka jadi wasit, jadi penengah gitu. Kalau jadi atlet pro mungkin saya enggak sih Bang. Oke. Enggak minat saya. Ya cuma di daerah saya aja kayak ngembangin yang adik-adik lagi. Nah. Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya nggak semua atlet itu pengen jadi atlet ya. Pasti ada yang pengen jadi wasit, pengen jadi pelatih, ataupun ada juga sih yang pengen jadi atlet profesional gitu loh. Nah, kalau harapan dari abang nih Bang, untuk OGC ke depannya seperti apa? Harapan dari saya sendiri ya Bang, semoga bibit-bibit OGC semakin maju, terus lebih giat latihannya. Yang penting giat latihan, disiplin, sama kerja keras. Itu aja sih Bang. 3 kuncinya tadi ya. Apa Bang? Disiplin, Latihan latihan sama kerja keras. Oke. Luar biasa sekali. Nah, kita udah ngobrol bareng atletnya langsung, dan thank you nih Bang udah sharing-sharing. Oh, di pada kemarin ini ya. Nah,